Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. 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 Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Yang kedua, tentu kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang bersejarah. Terserah masing-masing memaknainya sejarahnya seperti apa. Yang pasti hari ini kita punya presiden dan wakil presiden yang baru. Besok kita akan jadi akan punya menteri dan wakil menteri yang baru pula. Sebagian baru ya, sebagian besar baru, sebagian lagi masih bertahan. Tentu kita berharap bahwa akan ada kondisi yang lebih baik daripada yang telah lalu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Sejenak kita meninggalkan tema tentang pernikahan dan seterusnya. Dan bukan berarti bahwa karena hari ini tadi ada penurunan warisan dari presiden ke anaknya, bukan itu. Tapi judul kita malam hari ini adalah tentang warisan dan hukum-hukumnya. Gak ada hubungannya dengan yang sono ya, gak ada. Ya. Tema ini adalah tema yang sedikit agak berat. Catatannya itu ya. Tapi kita tetap harus belajarlah. Yang kedua, ini adalah ilmu yang paling cepat hilangnya. Kata Nabi, bukan kata saya ya. Itu kata Nabi. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang ya mungkin kita semua di keluarga kita hanya sekali, sudah berapa kali bagi warisan? Jangan-jangan belum pernah kan gitu ya. Masih bagi kekeluargaan kan selama ini kan gitu ya. Jadi ini adalah kenapa begitu? Karena ini adalah ilmu yang paling jarang diamalkan. Tapi penting. Warisan ini adalah kata Rasulullah adalah ilmu yang paling cepat dilupakan atau bukan dilupakan sebenarnya, dilupa gitu. Jadi kita belajar malam hari ini dan malam-malam berikutnya insya Allah. Mungkin tidak bertahan setahun 2 tahun, kita akan kembali bertanya lagi. Dulu apalagi ya tentang ini ya gitu. Kalau bapak meninggal, ibu ada, anak ada, apalagi ya dan seterusnya gitu. Kira-kira kan begitu. Kenapa juga? Karena ini adalah pembagian warisan itu adalah beda-beda, masing-masing orang beda. Masing-masing keluarga kita kondisinya beda. Ada yang meninggal bapaknya meninggalkan 5 orang laki-laki, 4 orang perempuan misalnya. Ada yang meninggal ibunya meninggalkan 1 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Kan begitu kan, beda-beda orang, beda-beda.
Oleh karena itu kemudian ya kita tidak bisa membahasnya secara per individu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang seperti yang saya sudah lakukan di beberapa tempat itu kemudian ada yang punya apa ya, bukan kasus sih, tapi dia mempertanyakan tentang kondisi dalam keluarganya dia gitu ya, yang dimana orang tuanya sudah meninggal, hartanya banyak dan seterusnya gitu ya. Nah, yang lebih rumit lagi bapak-bapak sekalian adalah kalau ada orang yang istrinya lebih dari satu. Ada katangan memang dari sekarang gitu. Karena ini perlu di apa namanya? Perlu diantisipasi. Yang istrinya lebih dari satu, mohon Pak, mohon. Kalaupun kepada istri pertama tidak diberitahukan, beritahukan kepada sahabat-sahabat kita. Pak Iwan, ada istri saya di Bandung yang satu ya gitu. Kira-kira begitu gitu. Sebab apa? Nanti ada apa-apa, anak yang di Bandung nggak kebagian, kasihan kan gitu ya. Misalnya, ini misal. Dan saya menemukan kasus begitu, Pak. Banyak sekali. Dan salah satunya ada seorang laki-laki kaya raya, Pak. Dia orang aslinya orang Kalimantan Barat. Tapi punya tanah di Sukabumi, punya di Bandung, punya di Jakarta. Istrinya ada 4. Sudah lama meninggalnya. Sekarang bagaimana mengurus hartanya? Oh, harus diurut lagi. Istri pertama anaknya berapa, istri kedua anaknya berapa, di mana saja, ada apa? Itu ribet, Pak, ribet. Oleh karena itu daripada kita ribet. Kalau ada yang punya istri lebih dari satu, tolong Pak disampaikan kepada sahabat kah, kepada saudara kah. Tapi jangan bilang-bilang ya, bahwa jangan bilang-bilang. Demi menyelamatkan nanti kan, karena kasihan kan anak-anaknya yang ada di tempat lain nggak dapat warisan nanti gitu ya. Ini persoalan. Jadi tentang warisan ini kita pelan-pelan. Yang kedua nanti Bapak sekalian adalah masing-masing, mungkin misalnya di antara kita ada yang ingin kita konsultasi misalnya. Jadi jangan nanya langsung sekarang kemudian saya langsung jawab, nggak bisa, nggak tangan Pak, karena harus dilihat ini kan gitu. Harus dilihat siapa yang sudah meninggal duluan dan seterusnya. Ketika dia meninggal siapa yang masih hidup dari ahli warisnya dan seterusnya. Jadi misalnya ada yang punya kasus atau persoalan di keluarga misalnya, minimal keluarga kita lah. Kita nggak usah ngurusin warisan keluarga lain gitu ya. Di keluarga kita aja dulu. Yang kita yang ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dari awal, bahwa ini ilmunya sedikit agak berat. Yang kedua adalah bahwa ini adalah ilmu yang paling cepat dilupa. Kenapa? Karena ya mungkin di antara kita belum pernah ada yang mengamalkan ilmu warisan ini gitu ya. Selama ini cuma berbagi kekeluargaan, dan itu jauh lebih bagus sebenarnya, bukan lebih bagus, tapi itulah adalah solusi. Daripada kita ribut dan seterusnya. Ayo mari kita kumpul saudara-saudara sekalian, kakak adik, laki-laki perempuan, gimana nih caranya? Udah kita bagi rata. Setuju, udah bagi rata aja gitu. Oh saya kan orang kaya, saya nggak butuh lah warisan, kira-kira begitu dah. Kalian aja adik-adik saya bagi aja semuanya gitu. Selesai. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan. Dan itu lebih simpel. Kecuali kalau misalnya dalam keluarga itu ada yang tidak setuju satu orang. Oh, biasanya yang tidak setuju laki-laki. Oh tidak, pokoknya harus saya dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Kalau begitu, ayo kumpul semuanya yang bersaudara, kemudian dibagi sewarisan dulu. Lalu kalau setelah si A ini sudah dapat haknya, lalu kita kumpul lagi selain dia gitu. Gimana nih selanjutnya? Udah kita bagi rata aja lah, bagi rata lagi gitu. Udah kita kasih adik kita yang perempuan yang bontot yang tinggal di rumah, selesai gitu. Jadi tergantung kesepakatan. Tapi kalau ada yang protes satu orang, maka harus dibagi secara warisan dulu, lalu kemudian sisanya atau setelah di luar dia, lalu kemudian kita kumpul lagi. Tapi juga
beberapa kali atau mungkin sering terjadi perempuan yang protes, pengen disamakan. Oh, nggak bisa begitu katanya. Saya kan yang mengurus ayah, mengurus ibu. Saya harus dapat bagian sama dengan kalian. Nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Harus diselesaikan secara warisan. Kalau ada yang protes seperti itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca basmalah ya supaya hukum warisan kita bilang. Saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍa. Ini adalah landasan utama daripada warisan itu. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Jadi itu kalau misalnya tadi kita tidak mau membaginya secara kesepakatan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan membagi secara warisan itu. Ini dasarnya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Nah, di sini mulai. Berapa bagian laki-laki, berapa bagian perempuan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka atau pembagian warisan anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi kalau misalnya ini contoh dalam satu keluarga ada anak ayah ibunya meninggal dunia, kemudian meninggalkan seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, gampang baginya kalau itu. Tinggal dibagi 2. Uangnya 10 juta, yang laki-laki dapat 5 juta, yang perempuan berdua dapat 5 juta, dibagi 2 lagi. Selesai. Yang tadi yang susah saya bilang, kalau yang tidak ketahuan anaknya ada di mana saja. Anaknya ada di mana saja. Hati-hati ya, hati-hati bapak-bapak. Ini serius Pak, serius. Ini serius tentang yang menikah lebih dari 1, tolong. Kalaupun istri pertama tidak tahu, maka harus ada orang yang tahu. Harus ada orang yang tahu. Ya. Ini bukan menakut-nakuti, bukan gitu ya. Supaya nanti anak yang ada di sana dapat juga warisan ketika nanti ayahnya meninggal dunia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula wa rajulin dzakar. Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya, lalu bagian harta yang tersisa maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Nanti itu teknis tuh, dalam teknis. Lalu sabda Rasulullah berikutnya adalah, innallaha qad a'ata kulladzi haqqin haqqah wala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian masing-masing orang. Ini tadi laki-laki dapat, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Kalau suami meninggal, istri dapat berapa. Suami meninggal dan ada anaknya, istri dapat berapa. Suami meninggal, istri tapi tidak punya anak, istri dapat berapa. Atau sebaliknya, istri meninggal dan seterusnya. Jadi sudah ditentukan bagian-bagiannya, haknya masing-masing. Nah, berikutnya adalah Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita mulai masuk pada ini tadi dasar, ada sebagai landasannya, landasan syar'inya. Kemudian sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan. Apakah semua orang berhak mendapat warisan? Tunggu dulu. Lihat dulu apakah orang itu termasuk orang yang berhak menerima warisan. Dia anak, iya. Tapi beda agama.
maka tidak dapat. Dia anak, iya, tapi dia membunuh ayahnya, tidak dapat. Dia anak, iya, tapi dia murtad, tidak dapat. Jadi ada beberapa ada beberapa penyebab nanti seseorang yang mungkin asalnya dia adalah ahli waris, tapi kemudian setelah karena sesuatu dan lain hal, kemudian dia dibatalkan menjadi ahli waris. Ya. Yang pertama adalah nasab, karena keturunan. Anak tadi ya, anak karena keturunan. Yakni hubungan kekerabatan, yaitu status ahli waris termasuk bapak dari pihak yang berdiwarisi, atau anak-anaknya, atau kerabat jalur yang ke sampingnya, seperti saudara-saudara, seperti anak-anak mereka dan paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka berdasarkan firman Allah di hubungan nasab atau keturunan. Saudara, anak ke bawah, anak-anaknya anak-anak kita, saudara ke samping, anaknya saudara kita, ponakan berarti, dan seterusnya gitu ya. Atau kakek, atau kakek ke atas gitu ya, kakek ke atas. Nasab atau keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi karena keturunan. Yang kedua, bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, adalah karena pernikahan. Karena pernikahan. Di istri, ya kan, istri. Yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri kendati suaminya belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ada laki-laki kaya raya menikah hari ini, ya, tiba-tiba belum ngapa-ngapain dengan istrinya, meninggal dunia. Istrinya dapat, Pak, udah, karena sudah akad. Ya, tidak ada hubungannya sudah digauli atau belum digauli. Nah, setelah akad sah, maka kemudian tiba-tiba sang suami meninggal dunia, maka istri berhak mendapat berapa? Seperempat, karena dia seperdelapan, maaf, karena dia tidak punya anak. Seperdelapan karena dia tidak punya anak. Lumayan, Pak, uangnya 800 miliar. Seperdelapan kan dapat 100 miliar. Sengaja kita diperbanyak ya, perbanyak. Kalau yang seperdelapan diperbanyak jumlahnya gitu ya. Nanti kalau yang setengah dikurangi sedikit lah, kira-kira begitu ya. Atau kebalikan, Pak, ada laki-laki menikahi seorang perempuan kaya raya. Cari aja kalau ada janda-janda kaya raya gitu ya. Tiba-tiba habis akad nikah, meninggal istrinya gitu. Pak, suaminya dapat, Pak, berapa dapatnya? Baik, nah kira-kira seperti itu. Jadi karena pernikahan kemudian seseorang berhak menjadi ahli waris. Sekedar akad ya, sekedar akad. Kalau yang pernah kita bahas adalah tentang mahar kan gitu. Kalau belum digauli, istri belum digauli, tiba-tiba terjadi perceraian kan begitu ya. Maka maharnya seperti apa dan seterusnya. Pernikahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalau istri yang meninggal, maka suaminya dapat setengah, Pak, dari harta peninggalan istri. Dari harta peninggalan istri. Itu kalau istrinya tidak punya anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyebab yang ketiga adalah perwalian, yaitu seseorang memerdekakan seseorang budak laki-laki atau budak wanita, lalu dengan tindakannya tersebut maka dia berhak atas walaknya, hak perwalian. Ini tidak ada lagi, Pak. Jadi misalnya seorang, contoh Abu Bakar lah, kira-kira begitu. Abu Bakar memerdekakan Bilal, kan begitu ya. Andai anas, kita berandai-andai, tapi ternyata tidak demikian. Andai Bilal lebih duluan meninggal dan Bilal meninggalkan harta benda, maka Bilal mewarisi Abu Bakar mewarisi harta Bilal, karena dia adalah
wali, dia yang membebaskan dari perbudakan itu. Nah sekarang budak sudah nggak ada, berarti kita tinggal nasab dan pernikahan. Tinggal dua berarti Pak ya. Jadi penyebab seseorang berhak atau disebut sebagai ahli waris adalah karena keturunan atau karena nasab, dan yang kedua adalah karena pernikahan. Adapun perwalian tetap jadi ilmu, tapi dalam praktek sudah tidak ada. Dalam praktek sudah tidak ada. Ya. Nah, tentu kalau tadi ada penyebab seseorang menjadi ahli waris, maka tentu ada penghalang, Pak. Ada yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Sekalipun hubungan nasab ada, hubungan pernikahan ada. Tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal yang dia menjadi penghalang untuk orang itu menjadi ahli waris. Maka yang pertama adalah kekafiran. Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir. Dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Itu tadi, misalnya misal contoh. Ada artis yang istrinya non muslim. Ada ya Pak? Ada dia. Ya. Inisialnya JM. Nggak tahu, katanya cerai ya. Saya nggak tahu kalau cerai benar. Pokoknya adalah kira-kira begitu. Ada artis yang mungkin saya nggak tahu Pak, karena yang kalau benar ya masih mantan, masih pendidikan kan sekarang apa sudah mantan. Nadiem Makarim misalnya, misal ini contoh gitu. Ya itu ketahuan bahwa istrinya adalah non muslim Katolik. Saya nggak tahu Nadimnya sendiri muslim atau bukan muslim, saya tidak tahu terus terang. Karena nikahnya di gereja di Amerika ya. Baik. Jadi bapak-bapak sekalian, kita tidak usah jauh-jauh. Kalau misalnya ada orang yang suami istri beda agama, lalu satu di antara mereka meninggal dunia, maka yang non muslim tidak bisa mewarisi suaminya atau tidak bisa mewarisi istrinya. Walaupun kita sudah tahu dari awal ya, kalau laki-lakinya non muslim dan perempuannya muslimah, maka pernikahan sudah tidak sah dari awal. Tapi kan tetap aja terjadi kan, ada yang terjadi adalah ada suaminya non muslim kemudian istrinya muslimah, kan ada yang terjadi begitu. Nah kalau ada yang meninggal, misalnya meninggal suaminya, maka dia tidak bisa mewarisi harta kan, karena dia beda agama. Atau sebaliknya istrinya meninggal dunia, suaminya juga tidak bisa mewarisi karena beda agama. Ini resiko ya Pak, resiko yang harus ditanggung bagi orang yang menikah beda agama. Walaupun pada dasar kemudian dengan satu dan lain hal dibolehkan atau bahkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab atau yang disebut dengan ahlul kitab. Walaupun tetap ada perbedaan pendapat sekarang di kalangan para ulama kita. Jadi pertama adalah kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, la yarisul kafirul muslim walal muslimul kafir. Seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang yang kafir. Atau mungkin yang lebih, kalau misalnya ada contoh, saya nggak tahu kalau contoh, kalau ada nggak contohnya, misalnya orang tuanya muslim, anaknya kafir. Ketika orang tuanya meninggal, maka anaknya tidak dapat apa-apa. Anak yang kafir tadi tidak. Atau sebaliknya misalnya, ya, orang tuanya kafir, anaknya muslim, anaknya masuk Islam. Orang tuanya meninggal dunia, anaknya tidak dapat warisan. Nah, yang didapat adalah kalau orang tuanya memberinya di masa hidupnya, namanya hibah. Boleh, silakan hibah. Ya, silakan diberikan. Jadi bapak-bapak misalnya ada orang tua yang tidak mau ribet anak-anaknya, maka kemudian sekarang sudah mulai kemudian di atas namakan siapa, mobil atas nama siapa, rumah atas nama siapa, tanah yang 5 hektar atas nama siapa, dan seterusnya. Ya. Biasanya begitu. Ya.
Tapi tentu harus ada bukti, ya, bukti bahwa ini adalah hibah kepada si fulan dan si fulan. Maka bapak-bapak sekalian, kalaupun bapak-bapak ada yang ingin menghibahkan ke anak-anaknya, maka kalau khawatir nanti akan ribut mereka di apa namanya, di kemudian hari, maka sebaiknya dinotariskan. Itu jauh lebih aman. Itu satu ya Pak. Yang kedua adalah pembunuhan. Jadi ada seorang anak yang karena ingin sekali dapat harta warisan bapaknya, kok bapaknya nggak mati-mati pula kan gitu ya. Maka bapaknya dibunuh. Maka sang pembunuh itu yang tadinya justru karena ingin mendapatkan warisan secepatnya, dia membunuh ayahnya, maka justru dengan membunuh itu dia tidak dapat apa-apa. Nol. Dia tidak dapat warisan apa-apa. Lebih celaka lagi kalau tidak ada hibah sebelumnya gitu. Sudah tidak ada hibah, tidak ada harta, tidak dapat warisan pula gitu. Karena pembunuhan. Atau misalnya sebaliknya, intinya adalah yang membunuh tidak dapat warisan dari yang dibunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatili min tarikatil maqtuli syai'." Pembunuh tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Dan ada orang yang membunuh orang tuanya. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Atau mungkin sebaliknya juga ya, mungkin juga ada orang tua yang membunuh anaknya dan seterusnya. Nah, itu penghalang yang kedua karena pembunuhan. Nah, kalau itu kan insya Allah Bapak-bapak sekalian, insya Allah kita selamatlah dari situ ya, yang dua ini ya, kita udah insya Allah udah selamat dari situ. Jangan pernah terjadi beda agama, jangan pernah terjadi pembunuhan di antara ahli waris. Insya Allah ini saya amin, saya yakin kita amanlah dari sisi itu. Tidak akan pernah berpikir tentang hal-hal yang begitu. Penghalang yang ketiga, tapi juga sudah tidak ada, adalah perbudakan. Jadi seorang budak tidak mewarisi dan tidak pula dapat diwarisi, sama saja baik status budak itu utuh atau sebahagiannya. Kan ada namanya budak setengah dan seterusnya gitu ya. Jadi dia tidak budak seutuhnya, tapi dia budak setengah. Misalnya nih ada penjualan budak di pasar budak, kan ada pasar budak Pak. Penjualan budak di pasar budak, lalu kemudian yang belinya hanya dihargai setengah, maka si budak ini statusnya adalah setengah budak. Ini nggak ada. Nah, kita masuk ke yang keempat adalah perzinahan. Jadi anak dari hasil zina tidak dapat mewarisi bapaknya, dan bapaknya pun tidak dapat mewarisinya. Dia hanya dapat mewarisi ibunya, dan ibunya pun dapat mewarisinya tanpa bapaknya. Bersabda Rasulullah SAW, "Al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajab." Anak itu dinisbahkan kepada si pemilik tempat tidur, yaitu ibunya, dan pezina mendapatkan penghalang dari hubungan nasab. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, kita kemarin sudah membahas panjang tentang pernikahan. Dan saya walaupun ini saya nggak tahu, karena kayaknya kalau di Indonesia kita tidak pernah mendengar tentang ini gitu ya. Kenapa? Karena kan di Indonesia kita tanpa ada konstitusi resmi dari pemerintah kita, tetapi sebagai realitanya adalah umat Islam Indonesia itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Tapi pemerintah tidak pernah membuat keputusan pemerintah bahwa umat Islam Indonesia itu adalah bermadhab Syafi'i. Itu nggak ada. Tidak ada konstitusinya, tidak ada peraturannya, tidak ada keputusannya, tidak ada keputusan presiden tentang itu. Beda dengan negara-negara lain Pak, negara-negara Timur Tengah itu semua semua konstitusi menyatakan, misalnya Arab Saudi mazhabnya mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal ya, Hambaliul mazhab.
dan beberapa negara di sekitarnya seperti Kuwait dan seterusnya. Tapi kita ke misalnya kita nyebrang ke Pakistan itu Hanafi, mazhab Abu Hanifah. Yang negeri-negeri Tantan itu sebagian masih bermazhab Hanafi. Dan seterusnya. Ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang kalau ke sini ke Indonesia, Malaysia, Brunei itu Syafi'i. Sampai Singapura kalau tidak salah juga masuk Syafi'i. Tapi kalau Indonesia setahu saya adalah tidak ada pengakuan resmi atau keputusan resmi dari pemerintah kita bahwa Muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i. Jadi kita di apa istilahnya? Bebas lah. Ada yang Syafi'i, ada yang non Syafi'i. Tetapi prakteknya di pemerintahan kita, terutama misalnya di Departemen Agama itu adalah prakteknya mazhab Syafi'i. Prakteknya. Contoh misalnya yang pernah kita bahas adalah misalnya seorang perempuan yang hamil di luar nikah, maka sah dinikahkan kapanpun, mau baru 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan menjelang lahir baru diakadkan, maka sah laki-laki yang menikahi, yang akad itu adalah menjadi ayah dari bayi yang dikandung sang perempuan itu. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab jumhur itu tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada akad bagi perempuan yang hamil di luar nikah. Biarkan saja sampai melahirkan, baru kemudian dinikahkan setelah itu. Bahkan mazhab Hambali misalnya mengatakan, lebih keras lagi mengatakan, tidak boleh sekalipun sudah melahirkan, perempuan itu tetap tidak boleh dinikahkan sebelum dia bertaubat, sebelum dia menyatakan taubatnya. Karena dia hamil di luar nikah. Nah, kita kembali ke yang ini. Jadi kalau mazhab jumhur, karena tadi tidak misalnya tidak boleh menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah, kalau itu yang dipakai, maka berarti kan ini anak yang lahir nantinya dia tidak punya ayah. Lalu kemudian datanglah mazhab yang ketiga, yang berdasarkan sabda Rasulullah juga adalah jika bahkan ini juga sebagian jumhur masuk ke situ yang mengatakan bahwa jika anak yang kehamilan di luar nikah tadi itu tetapi tidak ketahuan secara umum, publik tidak tahu, dirahasiakan sama keluarga kecil itu, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Lalu kemudian perempuan ini nanti melahirkan lebih dari 6 bulan dari akad nikahnya, 6 bulan plus 1 hari misalnya, dihitung dari hari misalnya tanggal 20 hari ini nikah atau akad, kemudian hitung sampai ke depan. Kalau dia melahirkan setelah 6 bulan plus 1 hari, 6 bulan plus 1 hari, maka kemudian dianggap ayah atau laki-laki yang menikahinya, dia yang melakukan atau bukan dia melakukan, maka dia adalah sah sebagai ayah. Sah sebagai ayah dan saling mewarisi, jadi wali nanti kalau anak itu perempuan misalnya, maka ayah laki-laki itu berhak menjadi wali dan sekaligus saling mewarisi di antara mereka. Itu kalau lahir setelah 6 bulan akad nikahnya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, maka jumhur ulama mengatakan bahwa tidak, laki-laki sekalipun di akad ada akad, maka laki-laki itu tidak berhak mewarisi atau menjadi ahli waris dari anak yang lahir. Dan jika anak yang lahir itu adalah perempuan, maka si laki-laki yang menikahi tadi, yang menikah tadi, dia yang berbuat atau bukan dia yang berbuat, maka dia tidak boleh menjadi wali nikah kalau anak itu lahir sebelum 6 bulan. Itu jumhurul ulama mengatakan begitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke mazhab Syafi'i, ya udah selesai. Hari ini akad, nanti malam lahiran, udah ini dia ayahnya. Sah. Itu ya Pak. Dan itu yang kebanyakan kita pakai di Indonesia. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi karena jumhur ulama tadi mengatakan tidak ada pernikahan bagi perempuan yang hamil, maka tentu ketika anak itu lahir, maka dia tidak punya bapak. Karena dia tidak punya bapak, maka dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada ayah atau siapa yang menikah dengan ibunya dan seterusnya. Karena tidak ada hubungan waris di antara mereka.
Sekalipun laki-laki itu yang berbuat, si A yang berbuat, lalu kemudian hamillah perempuan itu, sampai perempuan itu melahirkan, tidak ada akad nikah di antara mereka, misalnya kalau kita menggunakan mazhab jumhur. Lalu kemudian ini ketahuan ini ayahnya, mau tes DNA juga, ini ayahnya dan seterusnya. Tapi dalam syariat tidak ada hubungan warisan di antara mereka. Itu resiko, Pak. Resiko yang harus ditanggung bagi orang-orang yang misalnya yang terjadi seperti itu. Karena ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Dan masa iddah bagi perempuan yang hamil, dalam Al-Qur'an begitu. Masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah setelah dia melahirkan janinnya. Itu masa iddahnya. Masa iddahnya tidak boleh ada pernikahan di situ. Tidak boleh ada pernikahan di masa iddah itu. Nah, itu yang keempat sebagai penghalang warisan. Yang kelima adalah li'an. Li'an itu artinya anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi bapaknya yang tidak mengakui status anak tersebut, dan bapaknya juga tidak bisa mewarisinya karena dikiaskan dengan anak dari hasil zina. Kalau bapak masih ingat tentang li'an, saya sudah pernah menyampaikan, walaupun kita belum sampai ke bab talak kan, talak. Li'an itu adalah kira-kira begini, Pak. Jadi na'udzubillah ya, summa na'udzubillah. Seorang suami mendapati istrinya, ya bahasa sekarangnya selingkuh lah, kira-kira begitu. Dia apa? Ketangkap tangan lah, kira-kira. Kepergok gitu. Di satu tempat, nah terserah di tempat manapun, di satu tempat dua-duanya sudah telanjang. Dua-duanya, suaminya dapat mendapati istrinya dalam kondisi begitu, tapi dia tidak melihatnya seperti tinta yang masuk keluar di botol tinta, tapi dia sudah menemukannya dalam kondisi tadi itu. Artinya semua persyaratan sudah terpenuhi, ya, kecuali satu, karena kata Nabi harus melihat seperti tinta yang keluar masuk di botol tinta, baru orang boleh menuduh istrinya berzina. Kalau tidak, maka akibatnya adalah mereka akan saling melaknat di depan pengadilan. Sang suami 4 kali mengatakan laknat Allah atas dia, ini atas suaminya, kalau apa yang saya tuduhkan kepada istri itu salah atau bohong. Yang kelima, kata sang suami, laknat Allah atas suami itu kalau apa yang dia tuduhkan kepada istrinya itu salah. Suami sudah selesai kesaksiannya. Karena bapak-bapak sekalian, dalam bab perzinahan, kalau menuduh orang, hati-hati sekali, hati-hati Pak. Kalau menuduh orang berselingkuh atau berzina, maka jangan, lebih baik bapak sembunyikan, umpetin Pak, tutup rahasia itu. Sekalipun bapak lihat, atau sekalipun ada yang melihat seperti botol yang keluar masuk tinta tadi itu, tapi bapak cuma sendirian atau saksi hanya sendirian, Pak, mending ditutup. Karena syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang di depan pengadilan harus 4 orang saksi, Pak. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti tinta yang keluar masuk di botol tinta tadi itu, baru boleh melapor ke pengadilan bahwa si fulan melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Kalau tidak Pak, kalau cuma bertiga, kalau cuma berdua, apalagi kalau cuma sendiri, maka sudah tutup aja. Karena kalau kita menyebarkan, kita nanti juga kena cambuk kan, cambuk 80 kali loh Pak. Padahal tadi sudah, kecuali kalau berani memberikan kesaksian dengan bersumpah dia di depan pengadilan, berat Pak, berat. Oleh karena itu kalau misalnya na'udzubillah ya, semoga tidak pernah terjadi, adalah misalnya ada yang memergoki orang apa dan seterusnya, Pak, lebih baik tutup, diam aja, tutup aja.
Karena panjang ceritanya nanti, gitu. Panjang ceritanya. Bapak dipanggil ke pengadilan bersaksi, punya saksi gak 4 orang. Oh lewat video, nggak bisa, video nggak bisa Pak. Video nggak bisa jadi saksi depan pengadilan. Sekalipun Bapak punya kamera canggih, handphone, wah di video dan seterusnya gitu ya, nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tidak bisa jadi apa namanya, jadi barang bukti, jadi barang bukti. Itu tentang perzinahan ya Pak ya. Itu tentang perzinahan, itu tidak boleh, tidak bisa jadi barang bukti. Barang bukti adalah harus mata kepala 4 orang laki-laki, 4 orang laki-laki. Jadi 8 mata melihat kondisi tadi, keadaan tadi atau kejadian tadi, barulah boleh melapor ke pengadilan. Kalau tidak, tutup aja Pak, tutup, gitu ya, kira-kira begitu. Jadi tidak mudah. Nah, saya kembali ke Li'an. Kemudian setelah suaminya tadi bersumpah di hadapan hakim begitu, istrinya punya pilihan 2. Dia mau mengakui, berarti rajam. Itu ya. Ini kita bicara pengadilan Islam ya. Saya tidak bicara pengadilan kita, bicara Islam. Kalau dia mengakui, maka berarti rajam, tanam sampai leher, kemudian dilempar batu sampai mati. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah dia boleh menyelamatkan dirinya di dunia ini, ya, dengan membalas sumpah suaminya 5 kali pula. 4 kali pertama mengatakan laknat Allah atas istri kalau apa yang dituduhkan suaminya itu benar. Yang kelima lalu mengatakan murka Allah atas dia, atas istri, kalau apa yang dituduhkan suaminya itu benar. Maka otomatis hakim akan mengetuk palu, cerai Pak, cerai. Nah, karena tadi ada kejadian yang dituduhkan itu, tiba-tiba si perempuannya hamil. Hamil ya, hamil. Berarti tuduhan suami benar dong, ya, kira-kira benar gitu. Nah, tapi kan belum tentu juga. Boleh jadi tadi malam mereka berhubungan dan ditakdirkan Allah jadi, ternyata masih perbuatan suaminya, kayak gitu. Kira-kira begitu. Tetapi karena ada kejadian tadi, karena kemudian mereka saling melaknat. Kalau Allah takdirkan perempuan itu hamil, maka kemudian berarti anak yang lahir itu disebut dengan anak lahir yang di dalam bingkai li'an tadi saling melaknat itu. Maka anak dan ayah dan anak itu tidak ada hubungan warisan di antara mereka. Korban anaknya kan gitu. Mungkin boleh jadi istrinya memang sudah hamil, ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada kejadian itu, maka suaminya kemudian tidak mengakui itu sebagai anaknya dan saling melaknatlah mereka, terjadi li'an. Dan li'an itu adalah talak, namanya bain kubro, selama-lamanya tidak ada rujuk di antara mereka, selama-lamanya. Insyaallah setelah hukum warisan ini kita kembali lagi ke tema tentang talak ya. Saya sengaja memisahkan ini supaya jangan sampai kita baru nikah tiba-tiba talak kan gitu ya kan. Kan kemarin kita bahas nikah berbulan-bulan, nanti tiba-tiba sudah talak lagi gitu. Nah kita perpanjanglah masa nikahnya lah kira-kira begitu. Li'an. Yang keenam Bapak sekalian, yang terakhir adalah tidak beristihlal. Yakni ketika bayi itu lahir tidak ada suara tangisan. Belum saya, belum. Kalau di belakang sudah jam 7. Jadi ketika bayi itu lahir tidak ada suara tangisan. Artinya apa? Berarti anak itu sudah meninggal dalam perut. Maka anak yang lahir dengan tidak lagi menangis atau tidak menangis, tidak ada suara tangisan, berarti tidak bisa mewarisi orang tuanya, dan orang tuanya tidak bisa juga mewarisi yang bersangkutan gitu ya. Ya tidak ada yang bisa dibagi lah, kira-kira begitu. Tidak ada yang bisa dibagi. Karena ya memang anaknya sudah meninggal dan meninggalnya di dalam perut.
Kalau meninggalnya di luar perut, sempat menangis, berarti tiba-tiba kemudian meninggal, dan anak yang baru lahir ini ternyata orang tuanya kaya raya kan, berarti kan dia punya hak dari orang tuanya itu. Nah, hartanya anak ini kan sudah meninggal, maka kemudian hartanya nanti bagiannya dia dari orang tuanya, misalnya gitu ya. Bagiannya dia dari orang tuanya tentu nanti akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Kalau dia lahir dan menangis. Tapi kalau tidak menangis maka, nah mungkin saya tidak tahu Pak. Kalaupun ini ada, jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Tapi kita tidak boleh menutup kemungkinan itu. Misalnya kalau ada anak yang atau bayi lahir yang sudah tidak menangis, berarti sudah tidak ada hubungan warisan antara si bayi dengan si orang tua tadi. Saya kira itu bapak-bapak sekalian 6, kita pelan-pelan insya Allah. Tadi ada dua poin yang menjadi penyebab warisan. Ada 3 sebenarnya, tapi karena budak nggak ada, yang ketiga apa? Yang ketiga tadi adalah perwaliannya budak nggak ada kan gitu. Maka hanya ada nasab dan hanya pernikahan. Itu penyebab. Yang kedua tadi poin yang kedua adalah tentang yang menghalangi. Ada pembunuhan, ada beda agama, ada karena saling melaknat, ada karena ada karena perbudakan, ada karena perzinaan, maka kemudian inilah hal-hal yang menghalangi seseorang itu menjadi ahli waris atau mewarisi orang-orang yang dari kerabatnya yang meninggal dunia. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan syarat-syarat warisan dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan